بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya, dengan kehendaknya kita dipertemukan kembali pada malam hari ini untuk ngaji. Kita dipertemukan kembali pada malam hari ini untuk nambah ilmu, ngaji hadis beserta dengan syarahnya yang menyebabkan kita semakin dekat dengan sunnah Rasulnya. Kita mesti bersyukur dengan nikmat ini karena tidak semua umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan dorongan untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu. Maka kita mesti bersyukur dengan nikmat ini, karena dengan adanya nikmat ini kita menjadi tahu mana yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Apalagi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seiring dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak sekali nikmat. Nikmat yang tidak terkira jumlahnya, tidak terkira banyaknya. Kita pada hari ini masih diberikan hidup oleh Allah. Buktinya kalau tidak hidup ya kita tidak sampai di sini. Ya, kita berarti hari ini sudah di liang lahat. Tapi kita masih diberikan hidup. Bahkan juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh anggota tubuh kita berfungsi. Mata kita, telinga kita, demikian juga jantung kita, paru kita, ginjal kita. Demikian juga kita masih diberikan rizki. Rizki untuk makan, untuk minum. Kita juga diberikan kekuatan. Kita juga diberikan ke keluarga dan lain sebagainya. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup. Tidak sanggup karena sangat banyaknya dan susah bagi kita untuk menghitungnya. Maka kita senantiasa mesti bersyukur, kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat ini, dan berharap nikmat seperti ini terus dikaruniakan dan dicurahkan kepada kita. Dan tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang mesti kita ikuti, yang mesti kita taati. Tidak ada manusia yang sempurna seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mengikuti, menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kita mengikuti, menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan fid dunya hasanah.
Seperti kalau kita tidur mengikuti cara tidurnya Nabi, kita sehat. Kalau kita makan, minum seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan sehat. Apalagi untuk agama kita, apalagi untuk akhirat kita, di mana dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat pahala yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali siapa yang enggan. Para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, tapi siapa yang maksiat kepadaku, maka dia enggan masuk ke dalam surga. Makanya kita tidak ada pilihan kecuali kalau kita ingin dunia kita, akhirat kita baik, hendaklah kita mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khawatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan membahas kitab Al-Arba'in, memasuki hadis yang ke-14. Sekarang suara saya beda ya, tapi dinikmati saja. Hadis yang ke-14 ini berbicara tentang hurmatu damil muslim, kehormatan darah seorang muslim atau kemuliaan darah seorang muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak dulu mengingatkan kita bahwa darah saudara muslim itu sangat mulia, sangat berharga, walaupun itu satu tetes. Jadi sangat mulia, sangat berharga. Maka karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan sejak dulu bahwa darah seorang muslim itu sangat mulia, sangat berharga, maka jangan sampai kita menumpahkannya, walaupun setetes. Ya, walaupun setetes, jangan sampai kita menumpahkannya. Sampai-sampai seorang muslim ketika dia berjalan di pasar diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghunuskan pedangnya. Pedangnya diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam sarungnya. Jangan sampai dengan ketidaksengajaan kita menyakiti mereka yang menyebabkan darah mereka tertumpah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari yang demikian. Ya, karena apa? Ya, sekali lagi karena mulianya darah seorang muslim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kemuliaan darah seorang muslim itu pada saat haji wada dan sekaligus haji akbar. Itu diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Arafah, ketika wukuf di Arafah pas hari Jumat. Jadi ketika wukuf di Arafah pas hari Jumat. Wukuf di Arafah pas hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kemuliaan darah seorang muslim itu sebagaimana kemuliaannya hari Arafah, seperti kemuliaannya bulan Dzulhijjah, seperti kemuliaannya tanah haram. Jadi kehormatan darah seorang muslim itu disamakan dengan itu semuanya. Sama dengan kemuliaan hari Arafah, hari di mana kaum muslimin yang haji semuanya wajib wukuf di Arafah. Wajib. Dan tidak sah haji seseorang kalau nggak wukuf di Arafah, karena wukuf di Arafah itu adalah rukun. Dan darah seorang muslim sama dengan bulan Dzulhijjah, bulan yang di situ ada syariat haji, bulan yang di situ ada syariat Idul Adha, kembali berkurban. Demikian juga darah seorang muslim, bahkan juga hartanya, bahkan juga kehormatannya itu sama mulianya dengan tanah haram, tanah yang
kita tidak boleh membunuh di dalamnya. Jangankan membunuh manusia, membunuh binatang saja tidak boleh. Membunuh binatang di tanah haram tidak boleh, apalagi membunuh manusia. Nah, menunjukkan bahwa darah seorang muslim itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas hadis yang ke-14 yang bicarakan tentang kehormatan darah seorang muslim. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain daripada Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan 3 perkara, dengan 3 perbuatan. Yang pertama adalah at-thayyib az-zani, orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Maka orang yang sudah pernah menikah kemudian dia zina, orang ini darahnya halal untuk ditumpahkan, tapi ada caranya. Kemudian wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jika ada satu orang yang membunuh saudaranya muslim, maka ditegakkan untuknya qisas. Dia dibunuh sebagaimana dia telah membunuh. Kemudian yang ketiga, wattariq lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan memecah belah jamaah. Orang yang keluar dari agamanya, atau istilah kita adalah riddah, maka orang seperti ini halal untuk dibunuh, kecuali kalau dia tobat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini mengingatkan, darah seorang muslim itu tidak halal, artinya haram. Darah seorang muslim itu tidak halal ditumpahkan, artinya haram. La yahillu qatlu, tidak halal untuk dibunuh. Nah, dari sini kalau kita sudah mendapati orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak boleh orang itu dibunuh. Sampai pun dia melakukan dosa besar. Ya, dosa besar, kecuali kalau dosa besar itu seperti zina ini. Ya, misalkan dia minum khamr kan termasuk dosa besar. Ya, demikian juga misalkan tidak puasa. Tapi selama dia mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Jadi selama seseorang itu mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka tidak boleh dibunuh. Ya, jadi ukurannya, standarnya jelas. Kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak boleh dibunuh. Nah, tentang hadis ini, dalam kitab ini disebutkan urgensinya. Ibnul Haythami berkata, wa huwal qawaid al-khatirah. Hadis ini diantara kaidah-kaidah yang paling penting, yang penting untuk kita ketahui. Ya, penting untuk kita ketahui. Al-muta'alliqa bi akhtaril asya, yang berhubungan dengan perkara-perkara yang sangat penting. Berhubungan dengan perkara-perkara yang sangat penting. Wa huwa dima, yakni masalah darah. Kenapa? Karena dalam hari kiamat, kehidupan kiamat nanti, pertama kali kasus yang diselesaikan itu masalah darah. Jadi perselisihan antara manusia yang tidak tuntas dalam kehidupan dunia, itu nanti pertama kali yang diselesaikan itu masalah darah. Ada orang berselisih masalah warisan, ada orang berselisih masalah perdagangan, dia pernah dikhianati dan lain sebagainya, dia pernah ditipu dan dia tidak rela sampai mati dibawa, sampai hari kiamat dibawa. Itu nunggu nanti setelah
menyelesaikan masalah darah. Jadi yang pertama kali diselesaikan pada yaumul qiyamah itu masalah darah. Semua perselisihan yang nanti akan terjadi, yang akan diselesaikan dalam kehidupan akhir, yang pertama kali itu masalah darah. Makanya ini adalah akhtarul asya. Ini adalah perkara yang paling penting, yang paling khatir, yang paling berbahaya, yang kita harus senantiasa mempelajari dan memahami, sehingga tidak mudah-mudah menumpahkan darah seorang muslim. Kita melihat ada orang Islam gitu kan, muslim, ya, kita pernah mendengarkan dia mengucapkan syahadah, tapi karena dia sholat atau karena dia mencuri, kita marah, akhirnya kemudian kita pukuli, kemudian kita bunuh. Itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Wa bayan ma yahillu minha wa ma la yahillu. Dan dalam hadis ini menjelaskan apa yang halal dan apa yang tidak halal. Yang tidak halal itu adalah membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Ya, kemarin sempat kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Orang yang sangat dicintai. Usamah bin Zaid itu sangat dicintai Nabi. Karena bapaknya dicintai Nabi, bahkan saking cintanya yang dulunya budak dimerdekakan, kemudian jadi anak angkat, dan ibunya adalah ibu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian lahir seorang anak namanya Usamah bin Zaid pun menjadi kesayangan Nabi. Ketika ada pembesar di Madinah, ya, yang minta keringanan karena melakukan perbuatan zina, orangnya sudah nikah, dia ngutus seseorang untuk menemui Usamah bin Zaid, agar Usamah bin Zaid menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Usamah bin Zaid punya kedudukan di sisi Nabi, sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika Usamah bin Zaid itu membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah dalam satu peperangan. Kemudian terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingkari dengan tegas. Apa yang telah dia lakukan itu diingkari dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana ketika Usamah bin Zaid mengatakan, dia mengatakan itu sekedar untuk menyelamatkan dirinya dari pembunuhan. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu sudah belah dadanya untuk mengetahui apa yang ada dalam hati? Maka Usamah bin Zaid pun radhiyallahu ta'ala anhu diam. Ya, diam. Makanya dari sini disimpulkan menghukumi orang itu berdasarkan yang nampak. Kalau dia mengucapkan syahadat, ya sudah, muslim. Darahnya harus kita jaga. Urusan dia nifak atau tidak, urusan hatinya ikhlas atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kita tidak tahu apa yang ada pada hati seseorang. Yang jelas kita tahu dia mengucapkan syahadat, ya sudah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan apa yang halal dan apa yang tidak halal. Ma yakhillu wa ma la yakhillu. Yang halal adalah kalau orang yang sudah mengucapkan syahadat ini ternyata dia zina, padahal dia sudah menikah, ternyata dia membunuh, ternyata dia riddah, dia murtad, keluar dari agamanya. Wa innal asla fiha al-ismah, al-usmah. Hukum asal ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, maka terjaga. Jadi hukum asal ketika seseorang mengucapkan syahadat terjaga. Ini hukum asal. Mengucapkan syahadat, iya sudah, berarti dia terjaga. Sudah, itu hukum asal. Kalau nanti terjadi sesuatu yang keluar dari asalnya itu, dan asalnya keluar dari asal itu seperti yang disebutkan dalam hadis, baru dia kita hukumi boleh untuk dibunuh. Tapi selama tidak keluar dari asalnya berdasarkan yang disebutkan dalam hadis, maka tidak boleh dibunuh. Yang disebutkan dalam hadis yang dia boleh dibunuh itu kalau tiga ini. Dia berzina padahal dia sudah menikah, kemudian dia telah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuhnya, dan yang terakhir dia riddah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini sangat penting. Makanya semestinya kita mengetahui, memahami betul hadis ini.
bahwa hadis ini termasuk kaidah-kaidah penting yang berhubungan dengan perkara-perkara yang penting, yakni masalah darah. Darah itu sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan, bukan masalah yang biasa. Ini masalah yang luar biasa yang dalam kehidupan akhir yang pertama kali dituntaskan. Yang pertama kali dituntaskan. Ya kalau sesuatu itu dituntaskan pertama kali prioritas, berarti kan masalah itu masalah penting. Misalkan sekarang kita menemui ada pengadilan apa gitu kan, dia didahulukan daripada yang lain, menunjukkan bahwa masalah itu masalah penting. Jika dibandingkan dengan yang lain, masalah itu masalah penting, prioritas. Masalah darah itu prioritas. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala bishawab. Apa pelajaran dari hadis ini? Saya ambilkan dari kitab ini dan dari kitab yang lain. Yang pertama, hadis ini menjelaskan hurmati damil muslim, mulianya darah seorang muslim yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia maksumud dam, darahnya terjaga. Bahkan bukan hanya darahnya terjaga. Kalau dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika haji wada, termasuk hartanya terjaga, termasuk kehormatannya terjaga. Jadi yang terjaga itu 3: darah, harta, dan kehormatan. Darah tidak boleh ditumpahkan walaupun setetes. Kehormatan tidak boleh dilukai seperti diribah, kemudian namimah, adu domba, kemudian dicela, kemudian dicaci dan dimaki. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Makanya dalam agama ini dilarang yang seperti itu. Ya, karena ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kehormatan dia terjaga. Tidak boleh kita ghibah, membicarakan kekurangan dia, tidak boleh. Demikian juga hartanya terjaga. Tidak boleh kita mengambil hartanya dengan cara yang haram. Ya, kita mengambil hartanya dengan cara yang haram. Misalkan kita dagang, tapi kita melakukan pengkhianatan dalam perdagangan. Ini termasuk mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Kita katakan, oh ini barangnya baik, padahal sebenarnya tidak baik. Ini berarti mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Yang ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis ini menjelaskan tentang mulianya darah seorang muslim. Kemudian pelajaran yang lain, saya ambilkan dari kitab yang lain, yakni selain orang Islam, ini dalam kitab syarahnya Syekh Shalih Utsaimin, selain orang Islam darahnya halal. Selain orang Islam darahnya halal, selama dia bukan orang kafir mu'ahad atau kafir musta'man atau kafir dhimmiyan. Orang kafir itu kan ada 4. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih yang diistimbat, disimpulkan dari nas-nas yang sudah ada, orang kafir itu terbagi 4. Yang pertama adalah orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi itu orang kafir yang tinggal di kekuasaan kaum muslimin. Dia tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin, di wilayah kaum muslimin. Itu adalah kafir dhimmi. Tidak boleh dibunuh. Kemudian yang kedua, orang kafir musta'man. Musta'man itu orang dari luar wilayah, kemudian datang ke negeri kita dan kita berikan jaminan keamanan. Orang ini pun juga tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Mereka nggak datang ke tempat kita, tetapi antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Ini juga tidak boleh dibunuh. Dan orang yang membunuh orang kafir mu'ahad ini dosanya besar. Karena disebutkan dalam hadis,
man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Kama qala. Orang yang membunuh kafir mu'ahad. Orang yang membunuh kafir mu'ahad lam yarih raihatal jannah, enggak akan mencium baunya surga. Mencium saja enggak akan, apalagi masuk surga. Bisa dilihat dalam kitab Al-Kabair. Jadi orang yang membunuh orang mu'ahad itu tidak akan mencium baunya surga, apalagi masuk surga. Nah, dari keempat macam orang kafir ini yang boleh dibunuh adalah yang terakhir ini, kafir harbi. Orang yang memerangi kaum muslimin. Ya, kita di medan perang, kemudian terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Nah, mereka boleh kita bunuh, halal darahnya. Dan dalam membunuh pun tidak boleh melampaui batas. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian berperang membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Makanya dalam sejarah peperangan kaum muslimin tidak ada ceritanya orang kafir itu jasadnya dimutilasi, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau yang dibunuh itu orang Islam, biasanya ada jasad atau anggota tubuhnya dimutilasi. Entah kalau laki-laki itu, ya afwan, itu kemaluannya. Perempuan yang hamil itu sampai oroknya dikeluarkan. Ini terjadi. Ya, di di negara kita sendiri ketika dulu terjadi konflik. Kesaksian banyak menceritakan seperti itu. Ya. Nah, jadi orang kafir harbi ini saja yang boleh diperangi. Orang kafir harbi ini saja yang boleh diperangi. Dan itu pun ketika melakukan peperangan wajib berbuat baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Nah, jadi ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang boleh dibunuh itu hanya satu golongan itu saja. Satu golongan orang kafir itu saja. Kalau selain daripada golongan itu, selain daripada kafir harbi, maka tidak boleh dibunuh. Ya, orang yang berkunjung ke negara kaum muslimin tidak boleh dibunuh, tidak boleh. Justru di situ ada kesempatan mereka didakwahi. Ya, justru di situ ada kesempatan mereka didakwahi. Makanya khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak orang non muslim yang ketika mereka berkunjung ke negeri-negeri kaum muslimin itu yang masuk Islam. Itu banyak sekali, banyak. Ya, banyak. Seperti kisahnya reporter yang berkunjung ke Palestina sampai akhirnya dia dalam perjalanan hidupnya dia akhirnya masuk Islam. Ya, jadi ini diantara keindahan Islam yang menjadi sebab banyak orang non muslim itu yang akhirnya simpatik dengan Islam dan akhirnya masuk Islam. Dia masuk Islam itu karena ketika dia berkunjung ke salah satu keluarga muslim yang ada di Palestina itu, mereka mendapati mereka dalam keadaan puasa padahal ketika itu mereka kesulitan makanan. Dia terheran-heran. Sudah kesulitan makanan, kondisi cuacanya tidak baik, tidak bagus, tapi mereka masih puasa. Ditanya kenapa mereka mau susah payah melakukan yang demikian. Mereka hanya sekedar menjawab, karena sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, menjawab dengan enteng, ini adalah perintah Rabb kami, ini adalah perintah Tuhan kami, ini adalah perintah Allah SWT. Jadi kami ringan saja melakukan yang demikian. Sedangkan dia sebagai seorang tamu dimuliakan, diberikan makan dan lain sebagainya. Dari situ awal mula dia akhirnya masuk Islam setelah perjalanan panjang. Ya. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi orang yang berkunjung ke negerinya kaum muslimin itu adalah orang kafir yang musta'man. Orang kafir yang diberikan jaminan keamanan. Orang seperti ini tidak boleh dibunuh. Orang kafir yang jauh dari negeri kita saja, yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, itu saja tidak boleh dibunuh, apalagi yang datang ke negeri kita, apalagi yang tinggal di negeri kita. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya. Allah ta'ala bishawab. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan, bayyanal hadis annahu la yajuzu ta'addi 'alal muslim. Hadis ini menjelaskan tidak boleh berbuat melampaui batas dengan cara menghilangkan nyawa bi izhaqi nafsihi illa bi asbabin syar'iyyah, kecuali dengan sebab syar'i. Jadi tidak boleh, ya, menghilangkan nyawa kecuali dengan sebab syar'i. Dan sebab syar'i itu disebutkan dalam hadis ini. Sebab syar'i itu disebutkan dalam hadis ini. Di antaranya adalah qatala nafsan muta'ammidan bighairi haq, membunuh dengan sengaja tanpa ada alasan yang hak. Kalau membunuh dengan tidak sengaja bagaimana? Misalkan melemparkan batu mengenai orang kemudian mati. Berlaku hukum qisas enggak? Enggak sengaja kok. Misalkan buat jebakan untuk menjebak kijang, tapi ternyata yang masuk saudaranya sendiri, akhirnya mati. Itu berlaku hukum qisas enggak? Enggak. Tapi harus bayar diat, bayar denda. Berapa? 100 ekor unta. Loh iya, ini menunjukkan darah seorang muslim itu luar biasa, bukan biasa. Kalau sekarang kita lihat hampir di setiap pemberitaan, ya, pemberitaan di televisi itu, ya, ada satu televisi itu hampir setiap hari isi beritanya itu pembunuhan. Ya, entah dibegal orang, dan lain sebagainya. Pokoknya isinya pembunuhan. Seolah-olah nyawa itu sesuatu yang murah, padahal nyawa itu adalah sesuatu yang mahal. Dalam satu hadis itu disebutkan, sungguh matinya seorang muslim itu lebih besar, ya kan, urusannya di sisi Allah SWT daripada sekedar hancurnya dunia. Satu nyawa seorang muslim itu lebih besar urusannya daripada sekedar hancurnya dunia. Jadi kita melihat seolah-olah orang dibunuh itu sesuatu yang biasa, padahal itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya. Makanya dalam Islam kalau ada seseorang membunuh orang lain dengan ketidaksengajaan dia, tetap ada dendanya, ada diatnya, 100 ekor unta, agar orang itu tidak mudah-mudah untuk menumpahkan darah seorang muslim. Jadi tidak mudah-mudah untuk menumpahkan darah seorang muslim. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau sengaja, ya sudah, nyawanya tergantung ahli waris. Kalau ahli warisnya misalkan ada 5, ya, semuanya nuntut qisas, ya sudah qisas. Tapi kalau ahli warisnya 5 orang, 1 saja memaafkan, maka tidak berlaku hukum qisas. Jadi 1 saja ahli warisnya memaafkan, itu tidak berlaku hukum qisas. Itu yang terjadi di Saudi, di negara yang diterapkan qisas. Jadi al-Guju itu ketika dia berjalan ke depan, melangkah ke depan, dia itu nengok ke belakang dulu. Dan di situ, di belakang itu ada ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Ahli waris itu kalau yang dibunuh seorang laki-laki, berarti ahli warisnya ya istrinya, kemudian saudara yang mati ini, kemudian anak-anaknya, kemudian ya termasuk orang tuanya kalau ada. Ya. Kalau misalkan ketika dia noleh ke belakang, tidak ada yang angkat tangan, ngelangkah lagi terus. Kemudian lihat ke belakang, nggak ada lagi yang angkat tangan, melangkah lagi. Sampai ketika pedang itu diangkat, masih noleh ke belakang. Kalau ketika pedang itu diangkat, kemudian ada 1 ahli waris saja angkat tangan, sudah nggak jadi hukum qisas. Jadi betul-betul berharga. Jadi qisas pun itu tidak seperti yang digambarkan orang, keji. Jadi seseorang membunuh, kemudian langsung diqisas, tidak peduli. Ya kan, tidak peduli apa itu namanya, ahli warisnya ada yang rela, ada yang tidak rela, langsung ditegakkan hukum qisas kepadanya. Tidak seperti itu.
Hukum qisas pun yang dilakukan dalam Islam itu manusiawi, sangat manusiawi, karena berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Demikian juga ketika proses qisas dilakukan pun sangat manusiawi, nggak pakai setrum, langsung dipenggal. Dan ternyata kalau dari sisi kesehatan itu lebih tidak menyakitkan. Ya, kalau momen Idul Adha kemarin antum banyak mendapatkan share bagaimana cara menyembelih binatang kurban yang paling berberi kehewanan, itu ternyata cara Islam itulah yang paling berberi kehewanan. Ya, bukan berberi kemanusiaan, yang dibunuh kan hewan kan. Yang paling berberi kehewanan itu adalah caranya Islam. Karena apa? Karena ketika dia disembelih langsung di daerah sini, kemudian urat-uratnya semuanya terputus, langsung darah itu keluar, cepat mati dan tidak terasa sakit kecuali sesaat. Itu setelah dilakukan satu eksperimen. Tapi beda halnya dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang kafir, disetrum dulu. Disetrum, kemudian mati, kemudian disembelih. Keluarnya darah itu lebih lambat. Karena apa? Ketika dia disetrum, dia tidak sadar, maka darahnya itu beku. Sehingga ketika keluar, darahnya tidak mengalir dengan cepat, akhirnya dampaknya pada yang disembelih itu. Sakitnya lebih lama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kembali kepada hadis ini. Seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka orang seperti ini berhak untuk dibunuh. Ya, dia boleh dibunuh. Kemudian yang kedua, azina bimra'atin ajnabiyatin anhu wa huwa qad tazawwaj. Zina dengan seorang wanita ajnabi. Seorang wanita ya yang bukan istrinya, padahal dia sendiri sudah menikah, maka orang seperti ini dibunuh. Dan cara membunuhnya dengan cara tertentu. Ya, dengan cara tertentu, yakni dirojam. Dia ditanam di jalan orang-orang lewat, ya, ditanam seukuran setengah badan, kemudian diikat, ya, jadi pakaiannya itu diikat, dikuatkan, kemudian dia dilempari oleh orang yang lewat dengan batu yang tidak terlalu besar sehingga dia cepat matinya, dan tidak dengan batu yang kecil sehingga dia lama matinya. Jadi batunya sedang. Syekh Utsaimin mengatakan dalam kitab syarahnya, sebagaimana seluruh tubuhnya itu digunakan untuk menikmati kenikmatan yang haram, maka sebagai kafarohnya, sebagai penghapus dosanya, maka seluruh jasadnya itu dilempari dengan batu agar bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Makanya pada masa Nabi SAW masih hidup, ketika ada seorang sahabiah yang datang kepada Nabi SAW, yang dia mengaku kalau dia telah berzina kepada Nabi SAW, setelah dia mati, meninggal, setelah diperlakukan rojam atasnya, Nabi SAW mensolati dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, Anda mensolati dia padahal dia telah melakukan perzinaan. Nabi SAW beritahukan, iya, tapi dia telah bertaubat, yang sekiranya taubatnya itu dibagikan kepada 20 orang penduduk Madinah, itu mencukupi mereka. Apakah ada orang yang lebih baik dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dilakukan oleh wanita ini? Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau zina, perlakuannya seperti itu. Makanya ini juga penting untuk dilakukan untuk mencegah maraknya perzinaan. Kalau zina kemudian dimaafkan, ya kan? Zina kemudian akhirnya dinikahkan, ya akhirnya yang terjadi ya seperti pada masa sekarang, guys. Zina semakin marak. Kalau dulu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, sekarang marak, ya marak. Orang sudah tidak punya rasa malu lagi melakukan yang demikian. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah ar-riddah minal Islam, yakni keluar dari Islam, meninggalkan Islam, kembali kepada kekafiran. Kemudian pelajaran yang berikutnya, hadzarul Islam tahdhiran syadidan. Islam mengingatkan dengan keras min mufaraqati al-jaraim, untuk menjauhi perbuatan
dosa besar atau jarimah besar. Ini termasuk jarimah. Jadi 3 hal ini adalah jarimah kubro, jaraim kubro, kejahatan-kejahatan besar. Membunuh itu kejahatan besar. Coba para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan sebab orang membunuh, apalagi pembunuhan itu sampai diekspos di media massa, apalagi sampai tata cara pembunuhan itu diekspos di media massa, akhirnya orang sekarang itu gampang-gampang sekali melakukan pembunuhan. Iya, jadi pembunuhan dilakukan saja itu sudah jarimah kubro. Karena apa? Menjadi sebab orang lain meniru. Oh, suatu ketika mangkel sama orang, akhirnya langsung wis bunuh saja. Apalagi tata caranya itu diekspos di media massa, cara bunuh gini. Akhirnya ditiru oleh orang banyak. Ini jarimah kubro ini. Ini adalah dosa atau kejahatan yang besar. Demikian juga dengan perzinaan. Ya kan? Pembunuhan dan perzinaan pada masa dulu itu jarang sekali dilakukan orang. Kita jarang mendengarkan berita-berita seperti itu. Tapi pada masa sekarang kita sering kali mendengarkan yang demikian. Makanya ini masuk dalam jarimah kubro. Demikian juga dengan riddah. Oleh karena itu, siapa yang melakukan salah satunya saja disebutkan dalam kitab ini, kanat uqubatu al-qatl, maka dampaknya atau ganjarannya adalah dia dibunuh. Kemudian pelajaran yang keempat, pelajaran yang kelima, udmu jarimatil qatl. Hadis ini menunjukkan besarnya dosa daripada pembunuhan. Ya, dosa daripada pembunuhan. Di mana Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nisa pernah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, dan dia kekal di dalamnya. Kekal. Dia kekal di dalamnya. Ya. Wa ghadiballahu alaihi, bukan hanya dia akan dimasukkan ke neraka jahanam dan dia akan kekal di dalamnya, tapi Allah SWT juga murka kepadanya. Bukan hanya kekal, tapi Allah juga murka kepadanya. Wala'anahu, demikian juga Allah melaknatnya. Wa'addalahu adzaban azima, Allah juga menyiapkan azab yang pedih untuknya. Jadi membunuh itu jarimahnya atau kejahatannya sangat besar. Juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Dan kami tetapkan atas mereka, wa katabna alaihim fiha, dan kami tetapkan atas mereka, atas orang-orang Bani Israel dalam kitab Taurat, anna nafsa bin nafsi, bahwa jiwa dengan jiwa. Jiwa dibalas dengan jiwa. Jadi jiwa dibalas dengan jiwa. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka dibalas dengan jiwa yang sama. Sebagaimana dia telah membunuh orang, maka dia pun harus dibunuh. Dan ketentuan ini bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi sudah ada dalam kitab sebelumnya. Dalam kitab Injil juga sudah ada, dalam kitab Taurat juga ada, dalam kitab Az-Zabur juga ada. Semuanya ada. Ya. Semuanya ada. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu jarimatuhu kubro. Kejahatannya itu besar, bukan kejahatan yang biasa, tetapi kejahatan yang luar biasa. Kalau dalam istilah di negara kita kan ada kejahatan luar biasa. Ya. Nah, kalau dalam agama kita yang masuk kategori kejahatan luar biasa ya ini, membunuh, kemudian zina padahal sudah menikah, dan berikutnya adalah riddah, keluar dari agama. Kemudian berikutnya, azina jarimah azimah. Zina juga kejahatan yang luar biasa. Laha atharun khatirah, punya pengaruh yang sangat membahayakan. Bukan saja kepada pelaku zina, tetapi juga kepada masyarakatnya. Orang kalau sudah biasa zina, dia akan ketagihan terus. Ya. Jadi orang yang sudah biasa zina, dia akan ketagihan terus. Akan ketagihan terus. Dan bahayanya besar sekali pada orang itu. Dan sekarang sudah muncul yang namanya penyakit AIDS, ya kan? Muncul yang namanya virus HIV. Yaitu sebagai dampak daripada
apa itu namanya perilaku yang menyimpang ini. Ini kan perilaku yang menyimpang. Demikian juga punya bahaya bagi masyarakat. Punya bahaya yang besar bagi masyarakat. Ya, antum dulu juga sudah tahu salah satu apa itu azam pemimpin di kota Surabaya kenapa kok menutup lokalisasi doli? Karena dia pernah menemukan anak SD sama SMP. Anak SD sama SMP. Ya kan? Ternyata mereka juga zina. Jadi ketika di samping gubuk menemui orang tua, ditanya profesinya apa? Ya sebagai PSK. Pelanggannya siapa? Pelanggannya anak SD sama SMP. Jadi anak SD sama SMP dibayar berapa? 5.000. Pokoknya punya uang. Akhirnya sudah bismillah. Dia apa itu namanya? Berazam menutup itu. Karena bahayanya daripada perzinahan ini bukan hanya bagi individu yang melakukan perzinahan, tapi juga kepada masyarakat. Masyarakat. Dan masyarakat itu bukan hanya masyarakat apa itu namanya yang umurnya sama, tetapi juga generasi muda yang akan datang. Generasi muda yang akan melanjutkan apa itu namanya kehidupan selanjutnya. Mereka pun juga akan mendapati yang demikian. Fa fiha diyaul ansab. Demikian juga dengan adanya perzinahan menjadi sebab hilang nasab. Hilang nasab. Ya, hilang nasab. Mungkin kalau di kehidupan kita belum kelihatan yang seperti ini. Tetapi pada perilaku menyimpang seperti pada nikah mut'ah itu sudah banyak yang bersaksi. Ya, kalau antum pernah baca buku-buku orang yang taubat dari Syiah, itu ada di antara mereka yang keluar dari Syiah itu dengan sebab karena putrinya dinikahi mut'ah dengan bapaknya sendiri. Jadi tidak ketahuan. Jadi dulu seorang laki-laki menikah mut'ah dengan ibu, dengan seorang wanita. Kemudian punya anak. Anaknya itu perempuan. Kemudian suatu ketika anaknya ini dewasa, dinikah mut'ah oleh seorang ini. Ketika ditanya siapa yang kamu menikah mut'ah denganmu, ciri-cirinya ini dan lain sebagainya, disebutkan namanya juga. Kemudian baru ibunya memberitahukan itu bapakmu. Jadi nasabnya tidak jelas. Ya, nasabnya tidak jelas. Demikian juga dengan adanya perzinahan, ya, itu menjadi sebab kehormatan manusia itu rusak. Demikian juga sudah tidak ada lagi rasa malu. Disebutkan dalam kitab ini diyaul haya, hilang sudah rasa malu. Orang sudah tidak memperdulikan perihal rasa malu. Padahal manusia itu sejatinya punya rasa malu, dan malu itu bagian dari iman. Al-haya'u syubha minal iman. Sehingga dengan adanya perzinahan itu menjadi sebab hilangnya salah satu iman yang namanya al-haya itu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kanat uqubatuz zani azimah. Makanya akibat ataupun hukuman bagi orang yang berzina itu pun juga berat. Kalau orang itu sudah pernah menikah, maka dia dirojam, dan dirojamnya itu sampai mati. Jadi dirojamnya sampai mati. Kalau dirojam belum mati-mati, ya terus dirojam terus sampai mati. Dengan harapan semua batu yang dilemparkan kepadanya dan mendatangkan rasa sakit untuknya, kemudian mengantarkan kematiannya, maka itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dia. Tetapi kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Ya, dicambuk itu sakit. Ya, dicambuk itu sakit. Ya. Kalau di Aceh itu nyambuknya kayak gini. Saya pernah lihat itu kayak gini. Tapi itu pun sakit. Bagaimana kalau nyambuknya itu dengan kekuatan? Ya, lebih sakit lagi. Bagaimana juga kalau nyambuknya itu 100 kali, maka tentunya lebih sakit lagi. Bukan hanya itu, wa nafyus sana. Kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Artinya dia tidak boleh berada di negeri itu, dia tidak boleh berada di tempat itu. Pokoknya dia harus diasingkan, ya, ke rumah asal usulnya. Kalau misalkan rumahnya itu di kota mana gitu kan, kemudian dia diasingkan di rumah neneknya yang di daerah yang lain. Udah sana,
tinggal di sana. Jadi seperti itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwa hukuman bagi orang yang berzina itu berat. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, yakni jarimah atau kejahatan yang diakibatkan karena seseorang itu murtad. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, kemudian dia murtad, dia kembali kepada kekufuran, riddah itu kembali kepada kekufuran. Sudah diberikan iman, diberikan hidayah, dengan hidayah itu dia berjalan di atas jalan yang benar, tapi dia lebih memilih selain daripada hidayah, dia lebih memilih jalan kekufuran. Ya, sebelumnya dia sudah percaya, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, tapi mungkin karena dia lebih dikuasai oleh nafsunya, dunianya dan lain sebagainya, akhirnya dia menolak itu semuanya. Maka orang seperti ini halal untuk dibunuh. Tapi setelah sebelumnya diminta untuk taubat, bi ayyustataba, diminta untuk taubat dulu, sampai taubat, ya kan? Sampai taubat, diberitahukan kepadanya untuk taubat dulu, diajak untuk taubat dulu, diberitahukan kepadanya bahwa jalan yang dia tempuh itu salah, yang betul itu adalah jalan iman. Ya, coba cari dalam agama ini yang salah, apa yang salah dalam agama ini? Oh, Islam itu gini-gini, lihat orangnya gini gitu dan lain sebagainya. Loh, yang salah bukan Islamnya, tetapi yang salah orangnya. Orangnya belum konsisten. Kalau Islamnya benar, atau cari mana lagi yang lain dalam agama Islam yang salah, tidak akan menemukan. Karena yang ada dalam Islam itu semuanya hak, tidak ada satupun yang batil. Semuanya hak, tidak ada satupun yang batil. Dan logika kita bisa menerima. Ya, logika kita bisa menerima. Kita tidak akan bingung kalau mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari akidah, itu kita tidak akan bingung. Akidahnya Ahlussunnah loh ya. Kita nggak akan bingung. Nggak seperti orang yang akidahnya menyimpang, seperti ahlu takwil, ya kan, ahlu takwil. Seperti mereka ketika merenungkan bagaimana ya Allah itu bersemayam. Nah, itu menjadikan agama ini sulit. Allah itu melihat bagaimana Allah melihat, akhirnya direnungkan, masukkan ilmu filsafat ke dalamnya, menjadikan agama ini sulit. Agama ini sebenarnya mudah, sebagaimana kita tidak melihat zatnya Allah, maka kita juga tidak akan tahu bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah semayam, ya kan? Bagaimana Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini mudah. Nah, kita sampaikan kepadanya. Tapi kalau ternyata ketika dia diminta untuk taubat tetap juga tidak mau taubat, boleh dia dibunuh. Tapi siapa yang melakukan? Yakni waliul amr. Tidak sembarang orang bisa melakukan pembunuhan ini. Demikian juga tidak sembarang orang bisa menegakkan hukum rojam. Tidak semua orang bisa menegakkan hukum qisas. Yang menegakkan ini adalah waliul amr. Kalau waliul amrnya tidak mau menegakkan, ya sudah, itu dosanya waliul amr. Makanya jadi waliul amr itu bukan perkara yang gampang, itu perkara yang susah. Ya, perkara yang susah. Karena ketika dia menjadi waliul amr tidak menerapkan aturan agama ini, dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam kehidupan akhir. Wallahu ta'ala bishawab. Ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah pelajaran-pelajaran yang lain akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang Syiah, kalau Imam Malik mengatakan mereka kafir. Karena Imam Malik berdalil dengan firman Allah surat Muhammad ayat terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Kemudian di ayat itu disebutkan liyaghidha bihimul kuffar. Tujuannya agar membuat orang-orang kafir itu benci. Maka siapa yang benci kepada para sahabat? Ini kesimpulannya Imam Malik berdasarkan tafsir dari surat Muhammad ayat terakhir. Maka siapa yang benci kepada para sahabat, maka dia kafir. Ya, oleh karena itu Imam Malik mengkafirkan orang Syiah. Dan banyak para ulama yang mengkafirkan orang Syiah. Dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia bukan Islam.
Ya, bukan Islam. Mereka bukan bagian dari Islam, walaupun mereka sendiri mengaku Islam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang ateis? Ya kan? Orang ateis. Ya orang ateis ya termasuk orang yang kafir karena tidak beriman kepada pencipta alam semesta beserta isinya. Beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani, mereka masih beriman kepada pencipta alam semesta beserta isinya. Kalau ateis tidak percaya. Ateis itu keyakinannya mirip-mirip dengan materialis, hampir sama. Ya, jadi alam semesta ini ya berawal dari satu benda, kemudian terjadi proses evolusi. Jadi cara berpikir mereka itu hampir sama dengan orang-orang materialis yang berpaham kebendaan. Jadi bumi ini, alam semesta berawal dari satu titik partikel, berkembang, jadi bumi, berkembang, kemudian jadi planet-planet, jadi bintang-bintang, berkembang di bumi menjadi binatang, berkembang di bumi menjadi manusia, terus seperti itu. Itu orang ateis. Jadi cara berpikirnya hampir sama, dekat dengan orang-orang materialis. Nah, kalau dalam masa pemerintahan orang-orang apa itu namanya Khulafaur Rasyidin seperti masanya Umar, orang seperti itu diperangi. Orang seperti itu diperangi. Jangankan orang ateis, orang yang mempertanyakan tentang nama dan sifat Allah. Dulu ada seorang yang namanya Sabir. Ya, dia ini sering ke banyak wilayah kaum muslimin, kemudian menyebarluaskan syubhat. Ya, syubhat tentang nama dan sifat Allah diantaranya. Sampai suatu ketika pas ada Umar, kemudian dia menyampaikan syubhat-syubhatnya, akhirnya dipukuli kepalanya. Dipukuli terus sampai akhirnya dia karena kesakitan bilang, sudah Umar, sudah di kepalaku nggak ada pikiran yang macam-macam lagi sudah. Ya, karena kepalanya sudah dipukuli. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau pada pemerintahan Islam pada masa dulu, ya orang seperti ini langsung diperangi. Dan memerangi itu tidak identik dengan fisik. Ya, kalau misal tugas memerangi itu adalah tugasnya waliul amr. Nah, kalau tugas kita adalah memerangi mereka dengan ilmu. Ya, karena untuk memerangi dengan fisik, mereka ditangkap, kemudian mereka ditakzir. Kalau misalkan mereka apa itu namanya berpaham ateis, ditakzir, misalkan dipenjara, itu sebenarnya tugasnya waliul amr, bukan tugasnya kita. Ya, tugas kita itu hanya memerangi mereka dengan ilmu kita, dengan lisan kita. Jadi seperti itu. Ya, kalau misalkan kita memerangi dengan fisik kita, ya jadi rusak semua nanti. Itu tugasnya pemerintah. Bagaimana kalau pemerintahnya tidak ngerti yang demikian? Ya tugas kita untuk apa itu namanya mendekati pemerintah. Makanya kalau pada masa dahulu, ya pemerintahnya itu inisiatif mendekati ulama dan ulamanya inisiatif mendekati pemerintah. Tapi tidak dekat-dekat. Para ulama terdahulu itu tidak mau dekat-dekat dengan pemerintah untuk menjaga netralitas. Allah Ta'ala bisa. Ada lagi? Monggo. Kita itu diundang untuk mendatangi peringatan anak itu berdosa, kalau datang berdosa atau tidak? Itu kan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Mboten angsal. Ya, MUI sendiri sudah berfatwa mengenakan simbol-simbol mereka saja bisa membatalkan akidah kita, apalagi kita turut bersama mereka melakukan ibadahnya mereka. Tidak boleh, mboten angsal. Oke, yang terakhir. Dalam kehidupan akhir. Iya. Iya. Loh, itu membunuhnya sengaja atau enggak kalau kecelakaan itu? Kalau kecelakaan membunuhnya kan enggak sengaja, nggih? Iya. Iya.
Jadi gini, kalau membunuh tidak sengaja, seperti yang tadi kita sampaikan, maka harus memberikan diat, denda, ya, memberikan diat. Nah, diat itu sebenarnya kalau di negara yang tidak menerapkan hukum Islam masih bisa kita laksanakan. Yang tidak bisa kita laksanakan itu kisos. Ya, tidak bisa kita laksanakan itu kisos. Kalau kita membunuh dengan sengaja, berarti kita harus dibalas bunuh. Tapi yang membunuh itu adalah waliul amr. Yang melakukan itu adalah waliul amr. Nah, kalau misalkan dengan tidak sengaja kita ini nabrak orang, kemudian orang itu meninggal, ya kan? Maka kita kalau mau menerapkan hukum Islam sebenarnya bisa. Sebagai rasa penyesalan kita, ya kan? Dengan sebab kita membunuh dengan tanpa sengaja, akhirnya kita ngasih diat. Ini inisiatif kita. Insya Allah tidak bertentangan dengan hukum negara. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, tapi yang jadi masalah punya enggak 100 ekor unta? Atau kalau enggak punya 100 ekor unta, punya enggak uang seharga 100 ekor unta? Kalau dalam pemerintahan Islam, itu biasanya dibayari negara. Jadi negara bayari. Jadi kalau misalkan kita membunuh, kemudian ahli waris itu memaafkan, kan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada ahli warisnya dengan membayar 100 ekor unta. Nah, kalau orang itu fakir dan miskin, itu biasanya dibayari oleh negara. Nah, tapi kalau di negara kita tidak mungkin, ya kan? Masih utangnya masih banyak kok bayari ini, ya kan? Seperti kemarin ada kasus yang di Saudi, akhirnya seluruh penduduk Indonesia itu saweran gitu kan, mengumpulkan uang sampai akhirnya terkumpul 1 M, pokoknya lebih dan senilai 100 ekor unta lebih. Nah, tetapi kalau misalkan tidak bisa seperti itu dan kita sudah dihukum, mudah-mudahan itu sudah bisa menjadi penghapus dosa. Misalkan, ya kan, karena kita menabrak dengan tidak sengaja, kemudian kita dipenjara. Ya, mudah-mudahan itu sudah bisa menjadi kafarah. Karena apa? Di negara ini tidak ditegakkan hukum itu. Mudah-mudahan menjadi kafarah. Sama seperti kita membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian kita menyesal. Ya, semoga itu menjadi kafarah kita. Tetapi syarat-syarat taubat yang pertama, kedua, dan ketiga ini jangan sampai hilang. Syarat taubat itu kan ada 3. Kalau berhubungan dengan manusia kan ada 4. Yang pertama, harus berhenti dari dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Maka tobatnya diterima. Kalau berhubungan dengan hak anak cucu Adam seperti tadi, membunuh dengan tanpa sengaja, maka hak mereka harus ditunaikan, yakni kita membayar diat. Tapi kalau kita tidak bisa membayar diat karena kita bukan orang yang mampu untuk melakukannya, negara juga tidak bisa untuk membayarnya, tapi kemudian ditegakkan hukum atas kita, mudah-mudahan dengan 3 syarat ini Allah SWT membebaskan kita. Asalkan kita berbuat baik kepada ahli warisnya. Kalau misalkan kita bisa ngasih sekian juta, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi kafarah. Jadi seperti itu. Seperti itu nggih. Baik, ini yang bisa kita kasih. Ada lagi? Apa? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bom bunuh diri itu tidak ada dalilnya. Bom bunuh diri itu tidak ada dalilnya. Kalau yang dijadikan dalil itu adalah kepahlawanan para sahabat yang masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Itu beda dengan bom bunuh diri. Karena apa? Karakteristik bom bunuh diri dengan yang dilakukan para sahabat apa? Beda. Kalau para sahabat tidak menyakiti dirinya, dia membunuh semua musuh. Tapi kalau bom bunuh diri yang mati dirinya dulu, sangat berbeda. Bom bunuh diri dengan kepahlawanan yang dilakukan para sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berjalan ke tengah-tengah pasukan orang-orang kafir, kemudian berperang dengan gagah berani membunuhi para pasukan musuh. Beda. Ini kan yang dijadikan dalil. Bolehnya bom bunuh diri itu dengan yang dilakukan oleh para sahabat ketika maju ke tengah-tengah pasukan musuh. Beda. Karakteristiknya beda. Kalau bom bunuh diri pasti yang mati dulu itu adalah orang yang bawa bom itu. Kemudian para ulama juga menjelaskan, tidak ada tuntunannya.
Dalam agama Islam tidak ada tuntunannya. Bom syahid itu tidak ada tuntunannya. Ya. Jadi kalau misalkan ingin membunuh mereka ya sudah, bawa saja bom, kemudian bawa ke tengah-tengah pasukan orang-orang kafir, langsung dibom. Bukan penduduk yang nggak ada ini loh ya, nggak ada urusannya dengan peperangan. Kadang kan yang dibom kan orang yang nggak ada urusannya dengan peperangan, wanita, anak-anak, kan nggak ada urusannya mereka. Urusan kita kan dengan orang yang memerangi gitu loh. Jadi salah alamat. Seperti itu salah alamat. Ya, orang membunuh anak-anak, orang membunuh wanita dengan sebab mereka kafir. Itu salah alamat. Tidak sesuai dengan peruntukan daripada jihad. Dan pendalilannya juga tidak tepat. Ya, tidak tepat. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ini semoga bermanfaat. Insya Allah pelajaran yang lain dari hadis ini akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan tambahan kita ilmu, mengampuni dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.